Pada Jumat pagi, 23 Februari tahun 2018-24, sebuah rumah kos di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat, mendadak dipenuhi rasa curiga dan ketakutan. Tidak ada suara teriakan, tidak ada pertengkaran yang terdengar, namun sebuah bau busuk menyengat perlahan merayap keluar dari salah satu kamar. Bau itu bukan bau sampah atau bangkai tikus, melainkan bau kematian yang pekat, menusuk hidung, dan terasa mencekik di tenggorokan. Para tetangga yang sejak beberapa hari sebelumnya merasa ada kejanggalan, akhirnya tak mampu lagi mengabaikannya. Pasangan suami istri yang menghuni kamar tersebut tak pernah terlihat keluar. Tirai selalu tertutup, dan kini bau itu menjadi pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik pintu kayu yang terkunci rapat. Pasangan itu adalah Dasril, pria berusia 40 tahun, dan Sumiati, wanita 50 tahun. Di mata tetangga, mereka hanyalah pasangan biasa yang hidup tenang dan jarang bersosialisasi. Namun di balik pernikahan mereka, tersimpan masa lalu yang penuh kegagalan. Dasril merupakan duda yang telah 2 kali gagal membina rumah tangga. Sementara Sumiati adalah janda yang telah 4 kali mengalami perpisahan. Ketika keduanya menikah, mereka membawa harapan yang sama, bahwa pernikahan ini akan menjadi awal yang lebih baik, tempat untuk menutup luka lama dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Selama hampir 3 tahun, kehidupan mereka tampak normal. Tidak pernah terdengar keributan besar. Dasril tetap menafkahi, dan Sumiati mengurus rumah tangga seperti biasa. Namun perlahan, keharmonisan itu mulai retak. Memasuki tahun ketiga pernikahan, Sumiati mulai menyadari ada perubahan kecil yang terus berulang, yakni uang nafkah yang diterimanya setiap bulan semakin berkurang. Awalnya ia mencoba berpikir positif, mengira kenaikan harga kebutuhan atau pengeluaran tak terduga menjadi penyebabnya. Namun ketika selisihnya mencapai sekitar Rp600.000 dan terus terjadi selama berbulan-bulan, kecurigaan mulai tumbuh di benaknya. Setiap kali ia bertanya, Dasril justru menghindar atau menjawab singkat. Sikap suaminya yang semakin dingin dan jarang menyentuhnya di ranjang membuat kecurigaan itu berkembang menjadi prasangka yang lebih gelap. Dalam pikirannya muncul bayangan bahwa mungkin ada perempuan lain yang diam-diam menerima perhatian dan uang suaminya. Pertanyaan demi pertanyaan tentang uang berubah menjadi sumber pertengkaran. Bagi Dasril, semua itu terasa seperti tuduhan yang merendahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Ia merasa usahanya tidak pernah cukup. Sementara, bagi Sumiati, pengurangan nafkah bukan hanya soal uang, melainkan soal kejujuran dan rasa percaya. Adu mulut semakin sering terjadi, nada suara meninggi, dan kata-kata yang menyakitkan mulai terlontar. Ketegangan itu terus menumpuk tanpa pernah benar-benar diselesaikan, hingga akhirnya mencapai titik ledak. Puncak tragedi terjadi pada malam 21 Februari tahun 2024. Dasril pulang ke kamar kos dalam kondisi lelah, dan sebelum sempat beristirahat, Sumiati kembali menyinggung soal uang yang berkurang. Kali ini, Dasril kehilangan kesabaran. Pertengkaran berubah menjadi adu mulut sengit yang bergema di dalam kamar sempit itu. Dalam luapan emosi, Dasril mengambil sapu lidi dan memukul istrinya. Sumiati melawan, membuat situasi semakin kacau. Amarah Dasril pun memuncak hingga akal sehatnya lenyap. Ia meraih bantal dan selimut, lalu dengan brutal menekannya ke wajah Sumiati sambil mencengkeram leher sang istri. Sumiati meronta, kakinya menghentak lantai, tangannya mencakar udara, berusaha mencari napas dan hidup. Namun, perlawanan itu perlahan melemah. Detik demi detik berlalu, hingga tubuhnya terdiam, napasnya berhenti, dan keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa saat kemudian, Dasril menyadari bahwa istrinya tidak lagi bernyawa. Awalnya ia mengira Sumiati hanya pingsan. Namun ketika tubuh itu tetap terdiam dan dingin mulai terasa, kepanikan pun menguasai dirinya. Ketakutan akan hukuman dan bayangan hidup di balik jeruji besi membuatnya memilih jalan paling keliru. Ia tidak meminta pertolongan,
tidak melapor, melainkan meninggalkan jasad istrinya terbujur di atas kasur, mengunci kamar, dan melarikan diri. Hari demi hari berlalu, sementara tubuh Sumiati membusuk di dalam kamar tertutup itu. Hingga akhirnya bau kematian tak lagi bisa disembunyikan. Pada 23 Februari tahun 2024, tetangga yang sudah tak tahan dengan bau menyengat itu mendobrak pintu kamar kos. Di dalamnya, mereka menemukan jasad Sumiati dalam kondisi membusuk. Polisi segera datang, mengevakuasi jenazah, dan memulai penyelidikan. Tidak ditemukan tanda perampokan, dan sidik jari Dasril tersebar di berbagai benda di lokasi kejadian. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan: pembunuhan dalam rumah tangga. Polisi pun melakukan perburuan intensif, melacak Dasril melalui rekaman CCTV, keterangan saksi, dan jejak digital. Beberapa hari kemudian, Dasril akhirnya ditemukan di tempat persembunyiannya. Ia ditangkap tanpa perlawanan, hanya tertunduk diam, seolah menyadari bahwa pelariannya tak akan pernah bisa menghapus perbuatannya. Kasus Tambora ini menjadi potret kelam bagaimana konflik yang tampak sepele dapat berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa ketika emosi dibiarkan mengambil alih. Kurangnya keterbukaan dalam urusan keuangan, komunikasi yang buruk, dan kecurigaan yang tak pernah diselesaikan menjadi bara yang perlahan membakar sebuah rumah tangga. Dalam satu malam penuh amarah, satu nyawa hilang, dan satu kehidupan hancur selamanya. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa ketika komunikasi mati dan emosi menguasai akal, kehancuran seringkali hanya tinggal menunggu waktu.